Channel Hakim Medsos mempersembahkan dasar rujukan Kitab Abnawel Imam. Di tengah derasnya klaim otoritas nasab, sebuah nama kitab kerap dikibarkan sebagai bukti final yang mengesahkan nasab kaum Ba'alau, Abn al-Im. Kitab ini dikatakan sebagai karya seorang tokoh legendaris keturunan Hasan bin Al yang disebut Abab. Maka, dalam berbagai forum dan propaganda, kitab ini dijadikan pondasi seolah-olah tak terbantahkan bahwa Alwi bin Ubaidillah memang benar-benar ada dan merupakan leluhur sah kaum Ba'alau di Hadramaut. Namun, benarkah kitab ini sekuat yang mereka gembar-gemborkan? Pertama, kita harus tahu bahwa penamaan Abab sendiri bersifat umum, bukan menunjuk pada satu tokoh spesifik. Banyak keturunan Hasan yang dijuluki Abab karena dinisbatkan kepada Ibrahim Abab, seorang sayyid dari generasi awal. Tapi apakah benar kitab ini ditulis oleh salah satu dari mereka? Disinilah masalah besar muncul. Tidak ada satupun bukti otentik bahwa kitab ini benar-benar ditulis oleh Abab. Mari kita uji dari aspek literatur. Dalam seluruh warisan keilmuan Islam, nama kitab ini tidak pernah disebut dalam karya-karya bibliografi terkemuka seperti Al-Fihris karya Innam, Siyar A'lam An-Nubal, karya Adz-Zahab, Al-WFB Al-Wafaid karya Al-Afad, atau Kashfaun karya J.J. Halfah. Padahal kitab-kitab itu memuat ribuan judul karya dan pengarang dari berbagai bidang. Jika benar kitab Abn al-Im ini setua dan sepenting yang diklaim, mustahil ia lolos dari radar para mu'annif dan mu'arrikh besar tersebut. Lebih dari itu, tidak ada bukti manuskrip tua, tidak ada silsilah periwayatan yang bisa ditelusuri, dan tidak ada ulama klasik yang menyebut telah membaca atau meriwayatkan isi kitab ini. Artinya, kitab ini muncul tanpa jejak ilmiah, tanpa sanad, dan tanpa kejelasan siapa yang pertama kali menyebarkannya. Ini pertanda serius bahwa kitab tersebut adalah susunan modern yang diberi label kuno untuk membangun legitimasi. Jika kita bandingkan dengan karya-karya nasab kredibel seperti Jamharat Ansb al-Arab karya Ibn al-Kalb, atau Nihyat al-Arab karya Al-Kalkashan, mereka menyusun silsilah berdasarkan rujukan, dan verifikasi silang. Abn al-Im justru kosong dari semua itu. Ironisnya, di masa ketika penguatan identitas kelompok mulai menjadi kebutuhan sosial politik, kitab ini tiba-tiba muncul sebagai bukti. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah strategi yang disengaja, membentuk legitimasi ke belakang untuk memperkuat dominasi ke depan. Kita sedang berhadapan dengan produk rekonstruksi historis, bukan fakta sejarah otentik. Sayangnya, sebagian besar masyarakat menerima begitu saja, tanpa pernah menguji validitasnya secara ilmiah. Jadi, sebelum kita meminum air dari sumber yang katanya suci, pastikan kita tahu apakah itu benar-benar mata air, atau hanya kubangan yang dipoles indah. Setelah kita menyadari bahwa kitab Abn al-Im tidak dikenal dalam khazanah kitab klasik, muncul pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Kalau bukan dari zaman Abab, lalu siapa yang menyusun kitab ini, dan kapan? Jawabannya samar, bahkan nyaris mustahil diverifikasi. Tidak ada catatan tentang siapa yang pertama kali menemukan kitab ini, siapa yang meriwayatkannya dari generasi ke generasi, atau siapa ulama besar yang pernah menukil isinya dalam karya-karya mereka. Kalaupun ada yang menyebut-nyebut nama kitab ini, itu pun baru muncul belakangan, dalam kalangan terbatas yang punya kepentingan langsung dalam penguatan narasi nasab Ba'alau. Inilah pola klasik dalam rekayasa legitimasi historis, menciptakan otoritas yang tidak bisa diverifikasi, namun dipaksakan agar diterima tanpa kritik. Ketika ditelusuri secara kritis, struktur isi kitab Abn al-Im juga menyisakan banyak kejanggalan. Misalnya, tokoh-tokoh yang diklaim hidup pada abad ketiga atau keempat disebut dengan urutan dan narasi yang justru mencerminkan cara berpikir penulis modern. Tidak ditemukan kutipan dari sumber-sumber primer abad pertengahan. Padahal jika benar kitab ini tua, tentu gaya bahasanya dan struktur naratifnya mencerminkan corak klasik. Tetapi faktanya, gaya penulisan dan kosakata kitab ini lebih mendekati produk abad 14 ke atas, dan itu mencurigakan. Lebih jauh lagi, narasi tentang Alwi bin Ubaidillah dalam kitab ini sangat bermasalah. Kitab ini disebut sebagai bukti adanya tokoh bernama Alwi bin Ubaidillah, tetapi uniknya, tidak ada satupun kitab nasab klasik, bahkan dari kalangan Said sendiri, yang menyebut nama ini secara eksplisit. Sumber-sumber seperti Al-Uq al-Uluyah, Nasyab Quraisy karya Zubair bin Bakar, atau Al-Mashbir karya Al-Balzur tidak mengenal figur Alwi bin Ubaidillah. Lalu bagaimana bisa kitab yang tak jelas asal-usulnya, tanpa validasi akademik, tiba-tiba muncul dan seolah menjadi saksi utama? Jawabannya ada di motif.
Klaim tentang nasab bukan sekadar urusan silsilah keluarga. Dalam banyak kasus, ia menjadi alat politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Menjadi zuriyah Nabi bisa berarti akses eksklusif ke kedudukan, kehormatan, bahkan kucuran dana dari lembaga-lembaga keislaman. Maka, membuat legitimasi ke belakang adalah investasi jangka panjang yang menguntungkan. Karena itulah, kitab seperti Ibn al-Im sangat efektif. Ia tidak perlu diuji, cukup dipercayai. Dan itulah masalah terbesar kita. Ketika klaim sejarah dibangun di atas keyakinan, bukan fakta, ketika narasi dibentangkan tanpa dokumentasi, ketika naskah anonim dianggap lebih sahih daripada silsilah ilmiah, maka kita sedang menyaksikan lahirnya mitos, bukan sejarah. Kita sudah membahas bahwa kitab Ibn al-Im bukan hanya problematis secara otoritas, tapi juga secara isi. Namun pertanyaan yang paling menggelisahkan adalah, kenapa sosok Alwi bin Ubaidillah begitu sentral dalam narasi ini, padahal tidak ada bukti historis yang memadai tentang keberadaannya. Mari kita selami lapisan yang lebih dalam. Nama Alwi bin Ubaidillah adalah fondasi utama bagi klaim nasab kaum Ba'alau. Dari dialah seluruh cabang di Hadramaut ditelusuri. Tanpa Alwi, rantai nasab itu terputus. Tapi ironi terbesar justru terletak di sini, semakin penting posisinya, semakin kabur keberadaannya. Jika benar dia adalah figur penting dari kalangan Ahlul Bait, mengapa tidak ada satupun tokoh sejarah Islam abad ke-3 atau ke-4 Hijriah yang menyebutnya? Bahkan dalam literatur nasab yang disusun oleh para nakib Ahlul Bait di Irak, Kufah, Baghdad, bahkan Hijaz, nama ini kosong. Sebut saja karya-karya seperti Nasab Quraisy karya Zubair bin Bakar, Jamharat al-Anspolehin al-Kalb, Al-Fahri F. al-Ansb karya Imti Gerbir, dan Terkah Bagd oleh Al-Hab al-Bag. Semua ini tidak mengenal tokoh bernama Alwi bin Ubaidillah, padahal mereka mencatat dengan sangat detail jalur nasab para imam dari Ahlul Bait, khususnya keturunan Al-Usain bin Al. Lalu dari mana tokoh ini muncul? Besar kemungkinan, Alwi bin Ubaidillah adalah konstruksi fiktif yang dibutuhkan untuk menjembatani antara garis nasab Sayyid ke Yaman dengan jalur utama keluarga Rasulullah. Sebab secara historis, yang lebih banyak disebut oleh para sejarawan justru figur lain, Alwi bin Maimun al-Kad, tokoh yang disebut sebagai ayah dari pendiri dinasti Fimiyah yang kontroversial. Menariknya, dalam banyak kitab sejarah Syiah dan Sunni, nasab Ubaidillah pendiri Daulah Fimiyah tidak disebut punya anak bernama Alwi. Ini semakin menambah keganjilan. Apakah Alwi bin Ubaidillah memang benar ada, atau hanya nama pinjaman dari Alwi bin Maimun yang dimodifikasi demi tujuan politis? Lebih janggal lagi, kitab Ibn al-Im tidak menunjukkan bukti sanad atau perawi yang menyambungkan informasi ini secara ilmiah. Tidak dijelaskan dari siapa penulis mendapatkan data, melalui jalur siapa, atau bagaimana validasinya. Ini sangat bertentangan dengan metode keilmuan Islam klasik yang sangat ketat soal is dan verifikasi. Kita tidak sedang membicarakan teori konspirasi, tapi sedang menyisir titik-titik keraguan dalam narasi yang disajikan seolah-olah mutlak. Ketika satu sosok menjadi sangat sentral, tapi seluruh dunia ilmiah tidak mengenalnya, maka kita punya kewajiban moral dan intelektual untuk bertanya, apakah dia benar-benar ada, atau hanya dijadikan jembatan untuk menyambung rantai yang putus? Kritik ini bukan untuk menghina, tapi untuk menjaga integritas sejarah. Karena sejarah yang dibangun di atas nama yang tidak pernah ada, hanya akan melahirkan kebanggaan palsu dan warisan dusta.